Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Federasi Sepak Bola Internasional atau yang biasa kita kenal dengan FIFA melalui Komite Disiplin dari FIFA telah merilis hasil investigasi dugaan pemalsuan dokumen dari 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Dan Komite Disiplin FIFA ini akhirnya telah mendapatkan salinan akte dari dokumen kakek nenek si 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia ini. Dan tentu dengan hasil tersebut, pihak dari Komite Disiplin FIFA ini mencocokkan data antara akte salinan yang asli dan juga dokumen yang dikirimkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia ke FIFA. Dan ternyata di situ terbukti bahwa data-data dari dokumen kakek neneknya si 7 pemain tersebut dipalsukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Tentu dengan hasil tersebut, akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan juga kepada 7 pemain naturalisasinya. Ya, FAM Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi ini dijerat pasal 22 Kode Disiplin FIFA, yaitu terkait pemalsuan dokumen, ya. Dan sanksi itu didapatkan oleh FAM itu berupa sanksi berupa pembayaran uang, ya. Jadi FAM ini harus membayarkan denda kepada FIFA sekitar 73 miliar, ya, kalau tidak salah. Sementara sanksi untuk ketujuh pemain tersebut itu ada 2. Yang pertama, denda berupa uang. Setiap pemain membayar kepada FIFA sekitar kurang lebih 41 juta per pemain. Dan juga mereka 7 pemain ini dilarang berkegiatan di sepak bola selama 12 bulan alias 1 tahun. Nah, tentu dengan hasil dari investigasi Komite Disiplin FIFA ini menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia telah memalsukan data atau dokumen dari kakek neneknya si 7 pemain naturalisasi ini gitu. Karena kasus ini sebetulnya ramainya itu ketika beberapa minggu lalu, ya. Ketika pada 26 September FIFA telah merilis saat itu sanksi, ya, teguran kepada FAM karena memang ada dugaan pemalsuan itu, dan pihak dari FIFA memberikan waktu kepada FAM untuk mengajukan banding. Tetapi sampai hari kemarin sebelum rilis yang hasil Komite Disiplin ini, belum dari pihak si Federasi Sepak Bola Malaysia-nya, dari pihak FAM-nya itu belum mengajukan banding sama sekali. Maka dari itu akhirnya FIFA kembali menjatuhkan sanksi dan dengan melampirkan hasil investigasi dari data dokumen si 7 pemain naturalisasi tersebut gitu. Sebetulnya ini awalnya ketika kualifikasi Piala Asia 2027. Saat itu Malaysia bertanding menghadapi Vietnam, ya. Teman-teman juga pasti sudah tahu ini kronologinya. Saat itu Malaysia berhasil mengandaskan Vietnam dengan skor 4-0, dan saat itu memang Malaysia kedatangan 7 pemain naturalisasi itu yang memang dipertanyakan karena banyak sekali para pemain naturalisasinya ini berasal dari Amerika Latin, ya. Argentina, Brazil, Spanyol, mayoritas itu gitu. Dan ketika ada tuduhan-tuduhan itu dari luar, dan entah dari netizen atau dari Vietnam saat itu, Federasi Sepak Bola Malaysia membantah bahwa ya dokumen yang dikirimkan saat itu asli itu. Jadi Malaysia ini mengklaim bahwa dokumen dari si kakek nenek 7 pemain naturalisasi ini semuanya lahir di Malaysia gitu, ya. Ada yang di Johor, ada yang di Penang dan segala macam lah gitu. Pokoknya semuanya di Malaysia. Tapi ternyata
itu tidak benar, datanya palsu ya, karena berdasarkan hasil dari investigasi FIFA gitu. Nah, tentu dengan terbuktinya bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia ini memalsukan, apakah timnas Malaysia ini akan mendapatkan sanksi juga? Nah, sampai saat ini terkait timnasnya sih belum ya. Tetapi kemenangan timnas Malaysia atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor 4-0 itu tentu itu bisa dibatalkan. Malah bisa jadi kemenangan dimiliki oleh Vietnam gitu. Nah, tentu itu nanti akan berdampak juga bagi timnas Malaysia. Tadi sudah jelas sanksinya kepada 7 pemain itu, dilarang berkegiatan di sepak bola selama 1 tahun. Dan ini tentu yang rugi ya pemainnya gitu. Apalagi 3 pemain ini nih, si Holgado, Machuca, dan juga si Facundo Gerces ya. Ini 3 pemain ini dia bermain di liga luar kan, satu di Deportivo Alaves di La Liga, lalu si Holgado di klub Kolombia, dan si Machuca ini di klub Liga Argentina ya, Vélez Sarsfield. Nah, tentu ini rugi gitu, karena pasti mereka tidak bisa bermain membela klubnya masing-masing. Otomatis yang rugi ya bukan hanya pemain, tapi klub dia pun juga rugi gitu. Karena pasti ya dia tidak bermain selama 12 bulan ke depan, pihak klub pun harus menanggung gajinya, itu kan sebuah kerugian gitu. Dan tentu juga pihak dari klub pastinya akan menagih tanggung jawab dan kerugian kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Apalagi si Facundo Gerces ini kan pemain La Liga Spanyol. Aduh, sayang sekali ya. Dia bermain di Deportivo Alaves selama 6 pertandingan terakhir, dia benar-benar menjadi pemain inti di lini pertahanan di Deportivo Alaves. Tetapi sayang sekali dengan kejadian ini tentu ya dia yang akan rugi bersama klubnya, apalagi usianya masih sangat muda gitu. Tentu pastinya 7 pemain ini merasa dibohongi dan dirugikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Dan tentu dengan hasil rilisnya investigasi ini, Federasi Sepak Bola Malaysia ini tidak terima katanya ya, dan mereka akan mengajukan banding. Mereka akan melawan, mungkin hasil dari investigasi FIFA tersebut akan meng-counter attack nih. Ini sangat seru nih. Akan dilawan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia seperti apa. Jadi nantinya mungkin jika Federasi Sepak Bola Malaysia ini akan mengajukan banding ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, dan jika nanti hasilnya masih terbukti bersalah, tentu pihak dari Konfederasi AFC juga harus menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia. Karena mungkin Malaysia ini punya orang dalam di AFC, yaitu sekjennya. Tentu mereka saat ini masih ada hasrat untuk melawan gitu, mengajukan banding kepada FIFA gitu. Tetapi kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Dan tentu ini sebetulnya kejadian ini ada hikmahnya juga ya, jika dibandingkan dengan proses naturalisasinya timnas kita, timnas Indonesia gitu. Yang pasti Malaysia juga tadinya ingin meniru program dari Indonesia kan, dengan akselerasi program naturalisasi ini gitu. Tetapi kan sayang sekali mereka asal-usulnya tidak jelas, data dan dokumennya tidak jelas. Tetapi federasi kita, PSSI, tentu patut kita apresiasi, benar-benar patut kita ucapkan terima kasih juga kepada kinerja PSSI terkait program akselerasi naturalisasi ini. Mereka benar-benar bekerja dan melihat bagaimana para pemain diaspora yang bergabung saat ini ke tim nasional Indonesia itu asal-usulnya jelas, keturunannya jelas. Tentu juga dokumen-dokumen yang dikirimkan ke FIFA itu adalah dokumen yang sah. Tentu itu benar-benar patut kita acungi jempol ya. Patut kita apresiasi, itu hikmahnya gitu. Selagi memang mungkin ada beberapa dari kita yang kurang setuju dengan proses naturalisasi ini, tetapi sekali lagi kerja dari federasi kita, PSSI, tentu itu sangat luar biasa terkait bagaimana kelayakan dari para pemain naturalisasi kita gitu, atau biasa disebut dengan eligible. Jika pemain ini tidak eligible, tentu PSSI juga tidak memaksakan ya, seperti halnya
Maures Mohinoke itu pemain benar-benar sangat berbakat ya, benar-benar sangat diinginkan bahkan oleh Indra Shafri. Tetapi ketika PSSI terus menelusuri asal-usulnya, datanya, pemain ini ternyata keturunannya dari buyut, sedangkan aturan dari FIFA itu kan dari kakek nenek ya maksimal. Dan ya PSSI tidak memaksakan itu tuh. Jika memang tidak eligible ya sudah, kita tidak bisa diproses itu gitu. Itu yang patut kita apresiasi dan ambil hikmahnya dari kejadian Federasi Sepak Bola Malaysia ini gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.